Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema kehidupan yang berpusat pada Kristus. Kehidupan orang Kristen atau orang percaya harusnya berbeda dengan kehidupan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bedanya apa? Bedanya adalah pada fokus atau pusat kehidupannya. Kalau orang duniawi berpusat pada dirinya sendiri atau berpusat pada ego, tapi orang percaya berpusat kepada Kristus. Saudara, apa artinya hidup berpusat pada Kristus? Hidup berpusat pada Kristus berarti ada pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah teladan, dan Kristus adalah tujuan kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. Pertama, Kristus adalah pusat kehidupan kita. Berarti ada pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah Kurios. Kurios berarti Dialah sang pemilik. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Maka kita mengingat firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, kamu akan diselamatkan. Jadi jelas firman Tuhan ini. Jika kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka kita adalah hambanya. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Sebagaimana Roma 6 ayat 17-18. Apa yang dituntut dari seorang hamba? Seorang hamba harus memiliki ketaatan kepada Tuhan atau kepada Tuhan. Ketaatan kita didasarkan pada iman, dan iman kita tentu didasarkan kepada firman. Saudara, sebagai seorang hamba, maka firman Tuhan mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kalau kita berkata atau kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, maka pertanyaannya, apakah yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Kristus? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Kristus sebagai pusat kehidupan kita berarti menjadikan Dia sebagai teladan utama di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan mau supaya kita yang sudah percaya dalam namanya mengalami pertumbuhan terus-menerus. Kita tidak menjadi bayi rohani selama-lamanya, tapi kita mau mengalami pertumbuhan tiap-tiap hari. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kasih. Kita memandang seperti Kristus memandang. Kita berpikir seperti Kristus berpikir. Kita bertindak atau berbuat seperti Kristus berbuat. Maka antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seharusnya sinkron. Kita bisa digugu atau ditiru. Kita bisa diteladani karena kita sudah lebih dahulu meneladani Kristus di dalam hidup kita. Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Teladan apa? Teladan di dalam merendahkan hati. Teladan di dalam melayani. Teladan di dalam menjadi
berkat bagi banyak orang lain. Maka ketika kita berkata, Kristus adalah teladan di dalam kehidupanku, pertanyaan evaluasinya adalah, apakah yang aku lakukan membuat aku semakin serupa dengan Kristus? Atau apakah yang aku pikirkan, apakah yang aku katakan membuat aku makin serupa dengan Kristus? Yang ketiga, Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Artinya, kita menempatkan Kristus sebagai tujuan utama di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hidup tanpa tujuan adalah hidup di dalam kebosanan. Hidup tanpa tujuan menjadikan seseorang gelisah, menjadikan dia mungkin malas, merasakan bahwa hidupnya tidak berarti. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, menurut gambar dan rupa Allah dengan tujuan supaya kita mencerminkan kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7, di sana dikatakan, semua yang kujadikan atau semua yang kuciptakan, diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apapun yang kita perkatakan, biarlah kita melakukannya dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 di sana dikatakan, jika engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup kita, maka di sana ada penyembahan, di sana ada persekutuan, di sana ada pelayanan yang tertuju untuk kemuliaannya. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang aku lakukan membuat aku semakin memuliakan Kristus? Itu menjadi evaluasi di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa Kristus adalah tujuan hidupku, maka sekali lagi, apakah yang aku pikirkan, apakah yang aku katakan, apakah yang aku lakukan, semuanya bertujuan untuk memuliakan Dia. Saudara, seseorang dapat hidup berpusat kepada Kristus adalah ketika dia sudah sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan hidup lama, meninggalkan dosa, tapi sekarang hidup di dalam iman secara pribadi, percaya dan terima Kristus di dalam hati, menjadi ciptaan yang baru. Hanya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh serta iman yang sejati, seseorang dapat hidup memenuhi tujuan Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, Kristus sudah mati bagi saya, bagi kita, supaya kita hidup bagi Dia. Dan ketika kita hidup bagi Dia, maka Dia dimuliakan. Kemuliaannya dinyatakan melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh boleh meneguhkan iman saya, iman kita. Mari kita hidup berpusat hanya kepada Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kemampuan supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hidup berpusat kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat satu-satunya, menjadi teladan utama dalam hidup kami, bahkan menjadi tujuan utama untuk apa kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya saudara diberkati dan sampai jumpa di program
selanjutnya. Shalom.